Sekarang saya akan menyebutkan ancaman bagi yang meninggalkan puasa dengan sengaja tanpa alasan syar'i, padahal dia orang yang diwajibkan untuk berpuasa. Artinya dia muslim, balik, berakal, mampu, mukim, terlepas dari penghalang puasa. Maka pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ancamannya yang pertama berdasarkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama yaitu berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diancam di alam barzakh sampai hari kiamat. Diancam, disiksa di alam barzakh sampai hari kiamat. Sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Ibnu Khuzaimah dan Imam Ibnu Hibban dari sahabat Nabi Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu. Beliau bercerita, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bainama ana naimun id atani rajulan fa akhadha bi dhaba'i. Yang artinya ketika aku sedang tidur, ini berarti mimpi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mimpi seorang nabi adalah hak, benar, wahyu. Ketika aku sedang tidur, datang dua orang, kemudian keduanya membawa dhaba'. Dhaba'ku ini, ya, otot. Jadi diangkat. Fa'ataya bi jabalan wa'ira. Maka keduanya membawaku ke gunung yang sangat tinggi. Faqala is'ad. Lalu kedua-duanya berkata, dakilah gunung tersebut. Faqultu inni la utiqu. Aku tidak sanggup, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu dua orang tersebut mengatakan, inna sanusahhiluhu lak. Kami akan memudahkan engkau. Fasa'idtu hatta idza kuntu fi sawa'il jabal. Lalu aku pun mendaki gunung tersebut sampai ketika aku sampai puncaknya, idza bi aswatin syadidah. Ada suara-suara yang meraung-raung kesakitan. Qultu ma hadhil aswat. Lalu aku berkata, apakah suara-suara ini? Qala, kedua-duanya mengatakan, hadza awa'u ahlin nar. Ini adalah suara raungan kesakitan penghuni neraka. Tsumma talaqa bi. Kemudian kedua-duanya membawaku. Fa idza ana biqaumin mu'alliqina bi'araqibihim musyaqqaqatan ashdaqihim tasilu ashdaquhum dama. Lalu aku melihat orang-orang yang tergantung dengan urqub mereka. Urqub adalah tulang di atas tumit. Jadi mereka digantung di kaki mereka. Kepalanya di bawah otomatis. Digantung pada urqub mereka. Musyaqqaqatan ashdaquhum. Dan bibir, ujung bibir kanan, ujung bibir kiri mereka ditarik juga ke atas. Maka ujung-ujung bibir tersebut mengalir darah begitu derasnya. Jadi antum bayangkan kaki, kemudian setelah itu mulutnya ditarik, mulutnya ditarik sampai ke kaki tadi. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Man haula?" Maka kedua-duanya menjawab, "Haula illadzina yuftiruna qabla tahillata shaumihim." Mereka lah orang-orang yang berbuka sebelum halal waktu berbuka mereka. Imam Al-Albani rahimahullahu taala mengatakan, "Hadhihi 'uqubatu man sama thumma aftara 'amdan qabla hululi waqtil iftar." Ini ancaman siksa bagi siapa yang berpuasa kemudian dia berbuka dengan sengaja sebelum halal waktu berbuka. Fa kaifa yakunu halu man la yasumu aslan? Lalu bagaimanakah nasib orang yang tidak berpuasa memang dari pertamanya tidak puasa? Yang puasa berbuka pada tidak waktunya saja begitu sisanya. Bagaimana yang
tidak berpuasa sama sekali. Ini ancaman siksa yang pertama. Ancaman siksa yang kedua, sebutkan dalam hadis riwayat Imam Abu Ya'la dalam kitabnya Al-Musnad dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ural Islam wa qawaiduddin thalathatun." Tali kekang Islam dan pondasi agama ada 3. Alaihinna ussisal Islamu. Di atas 3 tersebut dibangun Islam. Man taraka wahidatan minhunna fahuwa kafirun halalad dam. Siapa yang meninggalkan salah satu dari 3 tersebut, maka dia kafir, halal darahnya diteteskan. Yang pertama, syahadati an la ilaha illallah. Syahadat la ilaha illallah. Siapa yang tidak bersyahadat, halal darahnya, kafir. Wassalah al-maktubah, salat 5 waktu yang wajib. Wasaumu Ramadan, dan berpuasa pada bulan Ramadan. Hadis ini disahihkan oleh Imam Az-Zahabi, dihasankan oleh Imam Al-Haythami dalam kitabnya Majma'uz Zawaj, dan juga Imam Al-Munzir dalam kitab At-Targhib wa Tarhib, tetapi dilemahkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah. Tapi jadi dalil sebagai pengetahuan bahwa puasa itu berat, boleh saja. Puasa itu sangat berat untuk ditinggalkan. Makanya Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala di dalam kitab Al-Kabair, dosa-dosa besar, beliau mengatakan, wa indal mu'minina muqarrarun, menurut orang-orang beriman telah ditetapkan, anna man taraka sawma ramadhana bila maradhin wala gharadhin annahu syarrun minaz zani wa mudminil khamr bal yashukkuna fi islamih wa yadhunnuna bihi zandaqata wal inhilal. Menurut orang-orang beriman telah ditetapkan bahwa barang siapa yang meninggalkan puasa Ramadan tanpa karena sakit atau karena alasan apapun yang membolehkan akan hal itu, bahwa dia lebih buruk daripada seorang pezina, lebih buruk daripada seorang peminum minuman keras yang kecanduan. Bahkan para ulama meragukan tentang keislamannya dan mengira dia adalah seorang yang zindiq dan juga ateis. Hati-hati para ikhwah. Lihat saudara kita masing-masing yang masih tidak berpuasa Ramadan. Tugas kita masing-masing yang sudah belajar untuk mendakwahi mereka. Dari mulai anak, istri, cucu, orang tua, kakak, adik, paman, bibi, saudara, keponakan. Hati-hati. Tidak sembarangan meninggalkan puasa Ramadan. Lihat lagi perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Man aftara 'amidan bighairi 'udhrin kana tafituhu laha minal kaba'ir. Barang siapa yang berbuka puasa dengan sengaja tanpa ada alasan, maka peremehannya terhadap puasa Ramadan tersebut termasuk dosa besar. Dan dosa tidak dikatakan besar kecuali ketika dia mendapat laknat, diancam siksa, diancam murka, diancam neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak mudah pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya saya berpesan, siapa yang meninggalkan puasa Ramadan di antaranya yang sudah haid kemudian tidak puasa, atau yang sudah baligh lalu tidak puasa sampai sekarang, maka wajib baginya untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila dia bertobat, maka pada saat itu la syai'a alaihi ghairul qadha. Tidak ada atasnya kecuali mengqadha. Artinya sebagian ulama berpendapat bahwasanya kalau ada orang yang bertobat, maka wajib dia mengqadha berapa lama yang dia tidak berpuasa. Ada pendapat yang lain, dan itu mazhab Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Ada pendapat lain yang kedua, barang siapa yang bertobat dari puasa yang telah ditinggalkannya dengan sengaja, wajib dia mengqadha plus bayar kafarat.
Dan itu pendapatnya Imam Abu Hanifah. Dan ada pendapat yang ketiga, dan saya lebih condong kepada pendapat ini, yaitu pendapat Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah, bahwasanya siapa yang meninggalkan puasa Ramadan dengan sengaja tanpa ada alasan syar'i, padahal dia muslim baligh, berakal, mampu, muqim, terlepas dari penghalang-penghalang puasa, maka dia wajib bertobat dengan sebenar-benar tobat, taubatan nasuha, dan tidak ada qadha atau kafarat atasnya. Yang ada dia wajib bertobat. Kenapa? Karena dia sudah meninggalkan puasa, ibadah yang ada waktunya. Fi waktin makhsus, ada waktunya. Maka apabila dia mengqadha di luar waktunya, ini berarti menunjukkan bahwasanya dia mengerjakan suatu perbuatan yang mengada-ngada, karena mengerjakan ibadah pada selain waktunya. Maka pendapat yang lebih kuat, dia wajib cuma bertobat sebenar-benar tobat. Ini perhatikan yang dulu SMA sudah haid, sudah balik, belum berpuasa. Perhatikan. Ya. Kemudian juga perhatikan yang haid dulunya, kemudian dia haidnya di bulan puasa dan belum bayar-bayar sampai sekarang. Karena mungkin dulu masih SD, SMP, SMA, belum bayar-bayar sampai sekarang. Bayar itu hutang. Beda dengan kasus tadi. Itu hutang. Ya, fadainullah haqqu an tuqda. Hutang kepada Allah lebih wajib untuk dibayar. Maka kalau seandainya ada orang haid yang belum bayar atas puasanya, maka dia wajib mengqadhanya. Ustaz, sudah kada ingat saya. Sudah terlalu lama. SMP saya haid. Maka selama itu saya belum pernah mengqadha. Maka wajib dihitung semampu dia. Wajib dihitung. Wajib dihitung maksudnya semampu dia, maksudnya semampunya menghitung, bukan semampunya mengqadha. Nyaman aja. Ya, semampunya menghitung, habis itu dia qadha. Yuk salurkan infak dan donasi amal jariah terbaik Anda untuk operasional Rifkon TV.